Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari Universitas Bina Insan. Kali ini kami berada di salah satu usaha, yaitu pabrik kue kering yang bernama 3G Cookies. Nah, di sini kita perkenalan dulu nih sama teman-teman kelompok kita. Perkenalkan, nama saya Naila Rafifa. Perkenalkan, nama saya Melan. Perkenalkan, nama saya Tiara Elda Putri Utami. Perkenalkan, nama saya Siti Aldila Putri. Perkenalkan, nama saya Tiara Aprilia. Oke, bagian selanjutnya kita akan mewawancarai salah satu pemilik dari perusahaan kue kering ini, yaitu 3G Cookies. Boleh kenalan Bapak, namanya siapa? Boleh. Nama saya Dadang Yondris. Saya produksi kue kering. Nama labelnya sih 3G Cookies. Bapak boleh ceritakan sedikit nih mungkin latar belakang dari tempat usaha yang Bapak dirikan ini dan kira-kira tahun berapa nih berdirinya? Saya dulu tuh merantau di Kalimantan ya, 12 tahun di Kalimantan. Lalu ada keluarga yang dari Kalimantan pindah ke Palembang. Selang 3 tahun kemudian ngobrol-ngobrol sama keluarga saya tuh kan, saya pengen nyoba usaha kue ini. Belajarlah saya ke Palembang tuh selama 6 bulan, dari mulai produksi, nyales sampai semuanya. Udah gitu baru saya cari lokasi di sini. Tadinya waktu awal-awal itu saya target itu ke Batu Raja, terus survei lagi ke Lubuk Linggau. Nah, lalu saya putuskan pengen bukanya di Lubuk Linggau. Itu tahun 2018 akhir. Alasan Bapak nih kenapa bisa memilih usaha roti ini gitu Pak? Alasan yang konkretnya itu karena usaha roti ini nyantai. Sebelumnya saya tuh usaha sembako pernah kan, buka kafe pernah, terus jual-jualan di pinggir jalan gitu pernah. Itu sangat memakan waktu, dan waktu untuk keluarga tuh sangat minim sekali, apalagi sembako tuh. Nah, kalau ini karena kita produksi di rumah ya sendiri, jadi saya tuh waktunya banyak di rumah bersama keluarga gitu ya, sambil usaha gitu. Nah, kan kita kalau membuka usaha tuh kan pasti ada menamai suatu brand, itu kan pasti ada kan, nama tuh adalah doa mungkin kan. Nah, kita membuka usaha ini kan pasti ada doa gitu kan untuk usaha, biar usaha itu maju. Apalagi kan kayak ini makanan, orang tuh akan kembali lagi untuk mencicipi makanan kita gitu kan, enak gitu. Nah, mungkin alasan Bapak nih gitu kan, apa ada maknanya gitu dari nama suatu brand Bapak yang dikelola sekarang? Trinya itu anggap 3 ya, jadi generasi ketiga saya tuh ya, generasi ketiga dari kue ini gitu. Itu aja sih, nggak ada yang iya. Baik. Kalau kita awal-awal untuk membangun usaha itu kan pasti kan membutuhkan modal, entah itu kecil, entah itu besar gitu kan Pak ya. Nah, kira-kira berapa sih Pak awal perkiraan modal Bapak untuk bisa membangun usaha ini, dan alat-alat apa aja sih yang akan digunakan gitu untuk memproduksinya? Mulai dari alat-alat ya. Yang pertama itu ya oven, namanya kue itu pasti harus ada oven. Udah gitu loyang-loyang kan, toplesnya juga nih seperti ini. Lalu sudah peralatannya itu dan lain-lain lah yang kalau disebutin banyak gitu kan. Nah, lalu modal berjalan. Nah, kan modal berjalannya itu harus 4 kali lipat. Karena apa? Karena kue ini kita nggak jual cash Mbak. Kita titip dulu ke warung. Titip. Nah, baru nanti 1 minggu atau 2 minggu kemudian kita tarik. Nah, itu tuh modalnya itu harus 4 kali lipat itu di warung untuk persiapan narik. Nah, untuk bikin lagi. Nah, jadi 4 itu. 3 bisa 4 lah, yang aman itu 4 kali lipat. Kalau kisaran angkanya itu kurang lebih saya bawa uang tuh 100 jutaan lah. Nah, itu kan modal ini itu untuk sekarang nih ya, ini ada 1000 toples. Nah, 1000 toples kali 30.000. Nah, itu udah kelihatan ya berapa tuh kan. Nah, terus 1000 toples tuh di warung tuh Mbak, yang saya titip tuh. Nah, itu udah 1000 toples. Belum yang lain-lain kan, ada produksi saya macam model seperti itu tuh. Itu harga 10 ribuan. Modal dari saya 8.000. Satuan roti berarti 1.000 ya Pak? Apanya? Satu roti. Kalau untuk coba ambil satu sini. Coba ya.
Nah, ini produk saya yang di toples. Ini dijualnya 500 per bijinya. Oh, 500. Kalau itu coba minta kue satu itu. Yang ini titip ke warungnya itu Titipan warung. modalnya 400. Kalau yang ini kan 8.000 ke warung. Mereka jual 10.000. 10.000 ya. Yang ini dijualnya 500. Modal dari saya 400. Ada lagi yang pakai mika juga. Ada. Berarti bermacam-macam ya. Ya, ada 4 jenis ininya. Varian Ada 4. ukuran dari Iya, roti ya. betul. Ada 4 jenis ya. Begitu, Mbak. Baik Pak, cara wawancara selanjutnya akan ditanyai sama Melan Pak ya. Ya. Apa proses roti ini ada kayak rasa resep khusus atau keunikan dari roti tersebut dari usaha Bapak? Saya waktu belajar itu dikasih resepnya itu kacang sama susu. Nah, cuman saya inovasi lagi. Jadi saya ngambil rasa keju ini, Mbak. Jadi kue saya walaupun sama dengan keluarga saya yang di Palembang atau yang di Jambi, tetap aja beda rasa. Yang di Jambi rasa kacang, yang di Palembang susu. Nah, yang saya rasa keju, susu. Ada kejunya nih. Rasa keju susu berarti. Ada dua jenis dia, keju sama susu. Ya. Kalau ada proses pembuatannya tuh Pak, buat pembuatan roti itu dari awal sampai dijual tuh berapa kira-kira Pak? Berapa waktu proses pembuatannya? Kalau pembuatan sih ya dari jam 8 sampai jam 5 lah, itu kan proses pembikinan yang kita kerja. Sekitar tergantung orangnya juga, biasa kan orang 8. Kalau sekarang ada orang 4 nih. Paling sekitar 3 karung lah kalau orang 4 tuh sehari itu. Gimana Bapak menjaga kualitas dan kebersihan dalam proses pembuatan roti tersebut, Pak? Harus konsisten. Kalau ini nggak boleh dirubah-rubah nih. Kalau takarannya 1 kilo, ya harus 1 kilo, nggak boleh dikurangin. Walaupun harga naik kan, itu aja. Nggak boleh berubah. Standar resepnya nggak boleh berubah. Dari Melan itu saja Pak yang ditanyakan. Oke. Selanjutnya. Iya. Siapa sih target Oh. pasar dari usaha ini? Otomatis konsumennya tuh ya warga lah, kan. Iya. Tapi kue ini kalau yang keceran 500 itu anak-anak bisa beli nggak? Kalau yang model 10.000 ini kan anak-anak nggak bisa beli itu. Kebanyakan ini untuk oleh-oleh. Kayak model saya titip-titip di tempat oleh-oleh Linggo nih, di model di tempat Uda Hendra tuh di depan Tomoro Kopi itu ada. Itu sekali ngambil 50 bungkus dia. Sekali ngambil tuh. Jualnya 10.000. Nah, kalau di warung-warung kan agak susah karena anak-anak nggak terjangkau, makanya ada eceran 500. Jadi target sasaran saya tuh ya dari anak kecil sampai orang tua gitu, Pak. Gimana sih cara Bapak memasarkan produk ini, baik secara online atau offline gitu, Pak? Ya, kalau yang sekarang kan saya warung-warung dulu yang disisir kan, warung yang disisir, semua warung lah disisir. Nah, lalu yang online ada, sales pun ada juga yang jual online kok. Dia pakai online juga ada. Apakah usaha ini tuh, Bu, Pak, pernah menerima pesanan dalam jumlah besar untuk acara gitu, Pak? Ya, Ada. ke tahun 2020 kalau nggak salah, ada Pak dosen sama polisi itu sana tuh. Apa siapa? Supriyadi. Dia dosen di STAIS ya. Nah, dia tuh langganan saya dulu. Pak Supriyadi kalau untuk uji coba marketing anak-anak mahasiswanya, mereka tuh menjualkan kue saya. Pak Supriyadi itu, Pak Supriyadi. Nah, dia sekarang lagi ngambil S3-nya di Jambi kalau nggak salah tuh sekarang tuh. Nah, dia tuh begitu. Jadi kalau untuk uji coba anak-anaknya supaya marketingnya gimana, dia beli ke saya kue kan, nah, suruh dipasarkan sama Pak Supriyadi itu. Ada yang kenal nggak Pak Supriyadi? Enggak ya? Dosen ya? Dosen ya. Itu dia tuh. Dah, itu saja Pak dari pertanyaan Tiara. Oke. Oke Pak, sekarang di sini bersama saya Siti Adela Putri. Jadi di sini saya akan menanyakan tentang manajemen usaha dari usaha Bapak 3G Cookies ini. Nah, di sini Pak, kira-kira berapa orang yang terlibat dalam usaha ini dan bagaimana pembagian tugas antar anggota tim? Nah, kalau untuk hari-hari itu anak cowoknya ada 4, ceweknya 4, jadi 8 orang.
Nah, yang anak cowok tuh dia bagian produksi model dari mulai ngadon, motong, ngopen kan, manggang. Nah, yang cewek biasanya di packing biasanya. Tapi nggak begitu juga, kadang berbaur mereka. Jadi ya kalau di sana kurang tenaga, mereka bantu. Yang di sini banyak kue yang belum beres, mereka bantu. Jadi saling kerja sama lah. Jadi kalaupun misal lagi banyak produk gitu kan, lagi banyak produksi, kewalahan, jadi saling bantu juga ya Pak ya. Kira-kira ada kendala yang sering dihadapi nggak Pak dalam pembuatan atau proses usaha Bapak ini? Dan ada cara untuk mengatasi kendala tersebut? Kalau kendala tuh di tenaga, kalau banyak orderan tuh. Kalau tenaga itu kan model Neranti kan nggak masuk nih hari ini kan. Otomatis yang packing nggak ada nih, nah kan? Nggak ada di sini. Nah itu kendalanya itu. Ya supaya beres ya paling orang belakang ke depan gitu Mbak. Bantu itulah, saling bantu di situ. Dalam satu hari atau satu minggu berapa rata-rata kira omset Bapak, pendapatan yang didapat? Buku aja ya? Nggak apa-apa. Seminggu ya? Ya, kalau seminggu kan biar atau, jelas nanti ya. sangkanya saya ini lagi apa namanya? Seminggu atau per bulan boleh Bapak? Satu hari? Satu minggu lah, 6 hari saya biasa tutup total nih. Nah ini model gini tuh. Oh nggak kelihatan lagi ya. Nah nih kan per harinya, tapi belum saya total semua sih. Ini kan ada grup juga, ini grup keluarga nih Mbak. Kita tuh memang keluarga bikin kue ini. Oh berarti produksi ini ada banyak keluarga juga. Maksudnya kuenya tuh seperti ini. Nah ini kan tuh model ini. Ini kue El Izar. Ini yang di Jambi nih. Ini 6 hari sekitar segini angkanya kan. Nah, ini beda lagi. Ini yang saya. Ini saudara tua saya tuh yang itu paling tua dia. Yang saya mana? Ada kira-kira nggak Pak pendapatan atau omset keuntungan bersih Bapak berapa? 40%. 40% dari yang Iya. Terima kasih ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Tiara April. Pada Tiara April kami persilakan. Ya Pak, Ya. saya dengan Tiara Aprilia ingin bertanya Pak, bagaimana sih Pak perkembangan dan perubahan usaha itu dari pas awal buka sampai sekarang? Saya usaha dari 2019 awal lah anggap sampai sekarang tuh terkendala tuh waktu pertama ada COVID itu sangat terkendala. Kenapa? Karena kita nggak bisa bebas kemana-mana waktu itu kan. Iya, Pak. Nah itu sangat inilah. Yang kedua kendala tuh di sales. Kadang orang sales tuh ada yang nakal Mbak. Selama saya usaha ini dari awal sampai sekarang nih udah 6 kali saya tuh dibawa lari orang uang kue di warung. Nah baru tahun ini nih baru dapat apa namanya sales lah ya kan, mitra saya anggap mitra dia kan, bagus lah alhamdulillah. Baru ketemu nih sama orang ini, nah, makanya saya tahun ini tuh alhamdulillah udah berjalan lancar lah, nggak seperti tahun-tahun kebelakang lah. Itulah kendalanya waktu awal-awal tahun tuh kan ada COVID, kesininya ya itu yang salesnya itu kendala tuh Mbak. Nah baru tahun inilah saya dapat orang yang bagus alhamdulillah gitu. Oh ya Pak, kan yang bisa kita lihat ini lumayan ramai ya Pak sekarang. Nah ada enggak Pak rencana nak buka cabang itu tapi di wilayah sini lah, di wilayah Lubuk Linggau? Sebetulnya pemasaran kue ini ada namanya Pak Heri. Nah dia pakai label yang itu tuh, labelnya yang itu, yang saya punya kan kuning. Jadi Pak Heri itu beli kue ke sini, dia pakai label sendiri, tapi produksinya by 3G Cookies. Nah dia tuh pemasarannya sampai ke Tebing, sampai ke Sekayu, sampai ke Curug, terus ke sana lagi tuh, ke Payang nyampe dia. Nah itu lumayan jauh dia tuh Mbak. Kalau Merasi ke sini mah udahlah, udah kena semua itu. Berarti lah banyak cabang ya Pak? Bukan cabang, jadi memang orang tuh ngambil ke sini, dia jual. Saya yang produksi, dia beli ke sini, dia yang masarin aja terus. Yang jauh-jauh dia soalnya pakai motor, pakai mobil. Kalau salah saya kan di sini di kota pakai motor aja Mbak. Oke Pak, ini yang terakhir ya, Pak. Ada nggak Pak pesan untuk orang yang pengen buka usaha roti dari nol tapi kayak masih ragu kayak gitu Pak? Maksudnya? Apa pesannya biar
berani membuka usaha saat itu? Oh, orang nanya gitu maksudnya orang. Ada aja. Kalau yang nanya-nanya gitu kan. Ya saya bilang kalau bisnis itu kayak judi juga. Kalau memang itu hoki, kalau memang itu keberuntungan ada di kita, ya kita alhamdulillah lah. Contoh saya lah kemarin kan. Nah kayak begitu. Tapi kan karena terus nggak pantang nyerah kan. Jangan langsung down gitu kan, harus terus aja. Alhamdulillah sekarang Stabil lah, Pak. Iya, udah kelihatan lah ada hasilnya gitu. Ya, itu aja ya Pak yang saya ingin tanyakan. Terima kasih ya Pak. Iya. Baiklah, itulah wawancara dari pemilik usaha kue kering yaitu Triji Cookies bersama Bapak Dadang Yondris. Sekian dari kelompok 7, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. Say it's us. And